Radialkum halaman 206. Wa yudau 216. 206. Masya Allah. Fadhal. Wa yudau haddu alat turabi. Disunahkan pipi mayat sebelah kanan diletakkan di atas tanah atau batu bata atau semacamnya setelah menyingkirkan kain yang menutupi wajahnya. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblati. Wajib menghadapkan mayit muslim ke kiblat walaupun janin di dalam perut ibu yang kafir dan telah ditiupkan roh ke dalam janin, namun tidak memungkinkan untuk menyelamatkan kehidupannya, sehingga ibunya harus diarahkan membelakangi kiblat karena wajah janin menghadap punggung ibunya. Disunahkan mayit dibaringkan pada sisi kanan tubuhnya dan makruh bila pada sisi kirinya. Disandarkan wajah dan kedua kakinya ke tembok kubur, sedangkan bagian tubuh yang lain dijauhkan dari tembok tersebut sehingga seperti gerakan orang yang ruku. Sunnah pula punggungnya disandarkan dengan tanah atau batu bata begitu pula di bawah kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Melanjutkan daripada fiqhul janazah, masih di dalam pembahasan tentang menguburkan mayit atau mayat. Minggu lalu kita sudah sampai kepada ukuran galian tanah paling sedikitnya ya, atau standar daripada galian kuburan untuk mayat manusia, yaitu galian yang dapat mencegah bau mayat setelah dikuburkan dan menjaganya dari binatang buas yang bisa menggali kuburan tersebut. Itu ukuran paling sedikitnya ya, tidak boleh di bawah itu. Dan paling sempurnanya adalah galian setinggi orang berdiri dengan membentangkan tangannya ke atas. Itu adalah galian atau kedalaman yang sempurna untuk menguburkan mayat manusia. Berikut dengan sunnah-sunnahnya. Dan juga bentuk galian makam atau kuburan ada dua, yaitu lahat dan syak ya. Kalau lahat itu lurus rata galiannya, kemudian nanti di sisi paling bawah yang menghadap ke kiblat dilubangi lagi mengikuti struktur tanah tersebut ya. Kalau seperti tanah di tempat kita nih, nah seperti galian di belakang itu tanahnya itu tanah liat yang campur pasir ya. Kemarin rata, ketika hujan sedikit sudah roboh semua itu ya. Nah, yang seperti ini kayaknya agak sulit kalau dipakai galian itu untuk mayat. Maka yang digunakan adalah galian yang kedua yang namanya syak, seperti sungai. Jadi posisi mayat itu di tengah-tengah, nanti baru ditutup di sisi di sisi kanan dan kiri itu ada injakan seperti tangga gitu. Kanan kiri tengah-tengah di dalam itu mayat, baru ditutup pakai papan dan dihambur tanah ya. Nah, itu galian kalau tanahnya rontok ya.
cepat apa namanya, cepat roboh gitu, dia khawatir longsor ya. Baik. Setelah mayat tersebut dimasukkan ke dalam liang kuburnya, wa yudha'u khadduhu ala turab, disunnahkan pipi mayat sebelah kanan diletakkan di atas tanah. Artinya sunnahnya pipi si mayat tersebut ditempelkan ke tanah. Andai bisa hidungnya diciumkan ke dinding tanah tersebut, afdol. Pipinya nempel, hidungnya mencium tanah. Jika tidak memungkinkan, maka dibikin seperti batu bata atau gumpalan tanah dan dimasukkan di dalam kafannya itu tanah tersebut sehingga menempel di pipi kanan ya saat dihadapkan ke kiblat si mayat tadi. Atau batu bata di sini ya. Batu bata itu dari tanah, lihat ya, dari tanah, tapi tanah aja kita bentuk seperti lempengan bata, bukan bata terlalu tinggi kayak bata yang ada di sini. Mungkin bata di Jawa tuh agak-agak ceper gitu nah ya, mungkin 5 cm atau semacamnya di sini ya, gumpalan tanah. Sunnah juga dianjurkan membacakan gumpalan tanah yang mau kita bagi yang hidup tuh, ngambil sedikit tanah digumpal sambil dibecek-becek gitu ya, sambil dibacakan surat Inna Anzalna sampai selesai. 1 kali minimal, 7 kali afdol. Karena ini tanah akan menjaga si mayit, dalam riwayat melindunginya daripada kesukaran dan kesulitan pertanyaan 2 malaikat. Makanya di antara prosesi pemakaman yang dilakukan oleh para habaib, ulama, tidak tahu kalau di sini seperti itu kah, adakah dibacakan Inna Anzalna gitu. Jadi diambil tanah kita tuh yang di atas tuh, waktu proses masuk mayat itu yang di atas tuh sambil ngitukan tanah, sambil dibacakan Inna Anzalna tanah tadi, kemudian dimasukkan ke kuburan tadi atau ditempelkan itu dimasukkan di mayat tadi, di kafannya, atau jadikan di pipinya ya, atau diletakkan di tubuh si mayat tadi, karena itu memiliki keutamaan daripada surat Inna Anzalna yang telah dibacakan di tanah yang kita pegang tadi ya. Jadi kain kafan bagian kepala itu dibuka, tali pocongnya dibuka ya, wajahnya itu ditempelkan ke tanah atau dimasukkan tanah ke dalam kafannya lalu ditutup lagi, nggak usah diikat lagi udah. Pocong itu nggak usah diikat, biarin kebuka, ditutup begitu aja. Kalau bagian kafan atas yang menutupi pipi bisa dibuka dari bawah sehingga langsung nempel ke tanah, ke bumi tadi, ke tanah, itu bagus ya. Seandainya tidak bisa, kadang-kadang ada galian yang di situ berair ya, galian berair, maka tanahnya yang dimasukkan ke kafannya. Wa yajibu taujihu ilal qiblah, wajib menghadapkan mayat muslim ke kiblat walaupun janin di dalam perut ibu yang kafir, seperti yang sudah kita sampaikan ya minggu lalu. Ibunya non muslim, maka dibalikkan ke punggung, jadi ibunya yang membelakangi kiblat, janinnya yang menghadap kiblat. Karena yang namanya bayi itu lahir dalam keadaan suci fitrah dan dia muslim, bayi itu Islam. Seperti yang Nabi sampaikan, tergantung setelahnya nanti, kalau memang dia lahir panjang umur, tumbuh dewasa, anak tersebut orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Oh,
Islam, tapi bisa jadi perilakunya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kiblat. Tidak apa-apa janinnya membelakangi kiblat jatuhnya. Tapi kalau ibunya non muslim, janin di kandungannya udah ditiupkan roh, maka sekarang waktu proses penguburannya si ibu membelakangi kiblat. Janin yang menghadap ke kiblat. Mestinya seperti itu, tapi Bu, realitanya ya enggak ya. Realitanya tidak. Andai kata kita mendapati seperti itu, contoh ada peperangan, kemudian ada perempuan tawanan non muslim hamil besar meninggal dua-duanya ya, sama yang di perut, yang di tanah muslim ya, karena dia tawanan misalnya, maka yang menguburkan otomatis orang muslim karena di tanah muslim. Nah begini caranya ya. Belakangin kiblat untuk si ibu karena dia non muslim, janinnya yang menghadap kiblat, sehingga ibunya harus diarahkan membelakangi kiblat karena wajah janin menghadap punggung ibunya ya, berbalik. Memang posisi janin itu bukan ngadep ke perut, wajahnya itu dadanya
tubuhnya itu, tapi membelakangi perut. Disunnahkan mayit dibaringkan pada sisi kanan tubuhnya, makruh bila pada sisi kiri. Misalnya arah kiblat nih, sono arah kiblat, berarti posisi kepala mayit di sini. Ya, nah balik begitu, ya, balik gitu. Tiba-tiba di Arab begini, kepalanya dikasih sebelah kiri, tapi tetap menghadap kiblat. Bagaimana? Ya makruh aja. Makruh hukumnya. Ngadep kanan sunnahnya, ngadep kiri nggak dapat sunnahnya, makruh. Yang penting intinya wajib ngadep kiblat. Menghadapkan kiblat si mayit di dalam lahat itu, dalam kubur, liang kubur itu wajib. Mau posisi kanan dia dapatkan sunnah, kalau dihadapkan pipinya di sebelah kiri tapi tetap menghadap kiblat, memang itu sudah seharusnya, hukumnya makruh saja. Kalau orang nggak ada tahu bagaimana hukumnya, kemudian kedapatan, panjang tuh, ya, panjang tuh, ribut jadinya. Loh, kok ngadep kiri, ngadep kanan, ngadep kiri? Sunnahnya ngadep kanan, pipi belah kanan yang nempel di tanah. Terus dihadapin kiri, udah ditutup, udah tanahnya dikubur, udah ditutup tanahnya. Tadi kulihat ngadep kiri tuh bongkar lagi, ribut, nggak usah dibongkar, sudah biarin. Kan dibongkar, haram membongkar kuburan itu kalau tidak ada alasan tertentu, nanti di sini disebutkan, ya, nggak boleh digali. Disandarkan wajah dan kedua kakinya ke tembok kubur, tanah yang udah digali tadi, pipinya ke bumi, kemudian kalau bisa disandarkan tubuh si mayat ini, dadanya, tangannya itu disandarkan ke temboknya. Atau kalau tidak bisa disandarkan, mepet betul ke tanah, ke dinding tanah lahatnya, liang kubur tadi, ya agak di serong sedikit gitu, sedikit aja, bukan tengkurap, bukan, jangan ditengkurapin ya, karena wajib menghadap kiblat. Ditempelkan di dinding itu liang kubur, nanti punggung dan bagian belakang diganjal sama tanah sehingga tidak gerak itu mayat. Sedangkan bagian tubuh yang lain dijauhkan, pundak ke belakang itu jauh dari dinding satunya, dari dinding sebelahnya. Jadi dia mepet ke dinding yang mengarah kiblat, sehingga seperti gerakan orang yang lagi ruku posisinya. Kelihatannya seperti orang yang lagi mau ruku, agak condong gitu, nggak rata gitu. Mungkin kakinya, lututnya dibengkokkan sedikit, jadi dengkulnya kena ke dinding itu, liang kubur, ya, dadanya tempelkan seperti itu, diganjal belakang. Jadi hayahnya seperti orang yang mau ruku. Sunnah pula punggungnya disandarkan dengan tanah atau batu bata. Begitu pula di bawah kepalanya, tengkuknya. Kasihkan sedikit tanah biar agak terangkat. Jadi rata bahu, karena dia terganjal sama bahu tuh. Ya, makanya pipinya tempelkan tanah, kemudian kepalanya dikasih tanah juga biar agak terangkat. Ya, yang penting tanah tuh masukkan juga, pipi kan terangkat tuh. Ya, iya, tempelkan lagi, masukkan ke dalam kapannya atau di bagian tengkuk kepalanya itu. Nah, ini di antara sunnah dan wajibnya ketika mayat tersebut masuk ke dalam liang kubur. Paham sampai situ? Ada yang tidak dimengerti dari kalimatnya? Bagi yang punya kitab? Paham? Ayo lanjut. Faslun yunbasul mayitu li arba'i hisoli. Mayit wajib digali kembali dari kuburnya bila terdapat salah satu dari empat hal berikut. Itu sesuai yang disebutkan pengarang. Namun sesungguhnya mereka para ulama telah menyebutkan lebih banyak dari itu. Di antaranya adalah jika dikubur di tanah curian atau dikafani dengan kain kapan curian, dan orang yang mempunyai
dan orang yang mempunyainya menuntut. Ya, kalau asal kubur aja di tanah orang lagi, orang yang punya tanah tidak mau, ya, mayit tersebut wajib digali kembali, pindahkan. Ya, alhamdulillah ada makam muslim, ya, makam apa namanya, TPU namanya, ya, tempat pemakaman umum. Penuh ya di Tarakan yang sudah ya. Mesti ada dialokasikan lagi berapa hektar gitu. Siapa tahu ada di antara hadirin yang banyak tanah di Takbur mau mewakafkan tanahnya untuk makam muslim, besar pahalanya, jadi jariah. Jadi wajib menggali mayat yang sudah dikuburkan itu kalau kedapatan salah satu dari 4 perkara ini yang bakal dibahas. Namun mereka para ulama telah menyebutkan lebih banyak. Artinya di kitab ini cuma disebutkan 4. Hakikatnya banyak. Nah, di antaranya ini. Kalau di matan cuma 4 ya. Jika dikubur di tanah curian, tanah hasil korupsi, kuburkan di situ. Udah haram kalau yang punya tanah nuntut minta dibongkar, keluarkan. Atau dikafani dengan kain kafan, boleh maling juga. Ya, kagak ada kafan, kebetulan ada kain putih panjang jemuran tetangga, disikat ya. Dan curi namanya ya. Dengan itu dikafankan si mayit yang meninggal dari keluarganya. Terus dikubur. Ketahuan bahwasanya itu kafan hasil curian, wajib dibongkar, diganti kafannya. Ya. Entah ada orang ngambil dari apa namanya Baitul Mal untuk beli itu kafan, atau ahli waris jika tidak mampu berhutang minjem untuk beli kain kafan. Nanti dia melunasinya, yang masih hidup ini tadi ahli waris ini tadi. Atau ada orang yang berbaik hati untuk membelikan kifayahnya, fardu kifayahnya, di antaranya kain kafan. Kalau orang yang punya yang barang yang dicurinya tadi itu tidak menuntut, menghalalkannya, tidak perlu digali. Tapi kalau dia nuntut, wajib gak? Wajib gali. Jika orang kafir dikubur di tanah haram, haram ini yang masuk batasan haram Mekah atau Madinah. Jadi ada batasan kota suci Mekah itu. Masuk dari pagar itu, batasan tersebut sudah dikatakan batasan sucinya. Batasan haram itu batasan suci artinya. Di situ yang semuanya itu berlipat ganda baik pahala ataupun dosa. Ya, pahala berlipat 100 kali, 100.000 kali lipat kalau haramnya Mekah. Tiba-tiba ada mayat yang dikubur di situ non muslim, wajib bongkar, keluarkan, tidak boleh masuk ke haram batasan suci Mekah dan Madinah. Dan jika khawatir akan digali orang lain, ya udah pindahkan ke tempat yang aman. Boleh dipindahkan, digali lagi, dipindahkan. Kalau tidak ada kekhawatiran, ya enggak apa. Baik. Dan diperbolehkan menggali kuburan jika khawatir terjadi banjir. Juga termasuk. Ya, khawatir banjir, takutnya nanti tanah air tersebut mengeluarkan isi tanah tadi, seperti yang pernah terjadi di Uhud. Ya, banjir yang kuat, akhirnya yang termakamkan dari syuhada Uhud, ya, kabarnya ada yang terkeluar di situ. Ada yang mengatakan pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dengan ciri-ciri yang didapatkan dari sejarah. Wallahu alam, betul apa enggak ya. Karena kita tidak menyaksikan, hanya informasi. Itu termasuk ya, boleh untuk digali kuburan jika khawatir terjadi banjir. Dan bila telah hancur atau menjadi debu. Jadi
dan boleh menggali kuburan jika khawatir terjadi banjir, dan diperbolehkan menggali kuburan bila telah hancur. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ente sambung terus itu, dan diperbolehkan menggali kuburan jika khawatir terjadi banjir dan bila telah hancur dan menjadi debu. Banyak dannya itu, ada 3 dan di sini kalau di bahasa Arabnya itu menunjukkan ke kalimat yang sebelumnya. Apa kalimat yang sebelumnya? Yang pertama itu diperbolehkan menggali kuburan jika khawatir terjadi banjir, dan diperbolehkan menggali kuburan jika khawatir hancur, jika telah hancur ya, dan diperbolehkan menggali kuburan jika telah menjadi debu. Jadi ada tiga makna. Paham ya? Kalau udah hancur, udah jadi debu, ya nggak apa-apa digali. Biar apa? Biar masuk mayat yang berikutnya. Tapi kalau lagi gali masih ada tulang, tutup lagi. Ada yang masih utuh, tutup lagi, udah nggak boleh dilanjut. Ditumpuk nggak boleh, haram hukumnya. Kalau tidak darurat, ya. Beda kalau darurat. Makam masal misalnya tadi, maksudnya masal ini dalam satu galian tuh galiannya gede panjang, tapi disusun gitu jenazahnya. Ya, bukan per lubang kayak yang umum kita dapetin. Ya, seperti apa korban tsunami itu misalnya tuh, banyak tuh kedapatan. Ya, galinya pakai eskapator. Berapa kali udah bersusun dah mayat.
punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Waktu setelah hidup, setelah dewasa, kemudian menikah, berumah tangga dengan Habib Abdullah Idrus. Nah, waktu wafatnya Hababah Aisyah ini dikuburkan di samping Habib Abdullah Idrus, ada satu gubah di Zambal itu. Tengah-tengah Habib Abdullah suaminya, di sampingnya Hababah Aisyah istrinya, dan keturunan-keturunan. Setelah generasi turun temurun, anak keturunan, satu min al Idrus meninggal di kota Tarim dan mau dikuburkan di dalam gubah itu. Cuma tempatnya udah sempit, nggak ada tempat, kata gali makam ini nggak ada lagi. Mungkin di luar aja kita taruh. Nggak usah, kata ini keturunan daripada Abdullah Idrus, kita masukkan ke dalam gubah. Lalu di mana taruhnya? Taruh di atas uminya saja, maksudnya neneknya. Ya, uminya neneknya. Dah tahu Baba Aisyah. Kan sudah lama dikuburkan di situ. Kemudian kita galikan aja, kita tumpuk di makam di atasnya. Jadi bukan bersebelahan. Bawah makam Hubabah Aisyah, di atas keturunannya, cucu-cucunya. Dan ini disepakati oleh 7 orang Godi hakim di kota itu saat itu. Ulama ya. Godi itu yang hakim lah itu. Alim hakim lagi. Udah dikuburkan, sepakat di situ. Malamnya 7 orang hakim ini tadi yang mengeluarkan kesepakatan, artinya mengeluarkan fatwa boleh lah gitu ya. Didatangi mimpi nama Baba Aisyah ini. Kalian su'ul adab katanya. Ya. Masa walaupun dia keturunanku, muhrimku, tidak pantas kalian taruh di atasku katanya. Begitu banyaknya masih ada tempatnya. Kenapa mesti dipaksakan di sini? Apa karena dia keturunanku? Artinya karena cucu-cucuku. Terus mau kalian taruh di atas mayatnya, di atasku? Ada su'ul adab kata Baba Aisyah. Dan itu sepakat kalian 7 orang ini. Satu persatu mulai besok kalian akan menemui ajal kata Baba Aisyah. Dalam kubur masih datang hal. Udah meninggal dalam kubur masih datang, menunjukkan orang-orang yang dekat sama Allah tidak ada kata yang meninggal dalam kubur. Mereka lebih hebat, lebih nikmat dari kita yang masih hidup ya. Betul, hari pertama fulan hakim ini, besok kedua hakim ini, hari ketiga hakim ini. Jadi setiap hari di zaman di masa itu 7 hari berturut-turut menguburkan orang besar semua ini, hakim-hakim semua yang menentukan jenazah ini dikuburkan di atas jenazah yang sudah ada ya. Nah, kalau di Zambal tuh nggak pernah ditemukan jenazah yang sudah hancur utuh semua. Yang paling repot gali kubur ya di Zambal, kan gali kubur. Kenapa? Setiap satu nisan dikubur, setiap nisan itu tertulis hafizul Quran, hafizul Quran. Ayo, orang yang hafal Quran gimana mau hancur dia punya jasad? Dideketin sama binatang dalam tanah aja enggak. Jadi tukang gali kubur ya masih ada, tutup lagi, cari tanah lagi, dikira enggak ada, oh ternyata ada jenazah, tutup lagi, gali di tempat yang capek jadi tukang kubur, gali tanah kubur di pemakaman Zambal ya. Jadi tidak boleh kalau numpuk di atas jenazah ada jenazah lagi. Beda kalau satu galian panjang tapi dibarisin, itu ada sekat gitu. Walaupun satu itu makam masal namanya ya. Arti masal bukan menumpuk tapi berbaris jenazah. Baik. Lil ghusli idza taghayyar ya. Nah, jadi ini diantara yang banyak tidak disebutkan tapi di kitab matannya ya. Diantaranya itu. Kalau yang disebutkan li arba'i khisalin ya, karena 4 perkara. Wallahu a'lam. Tandain. Insyaallah mirpat lagi. Baik. Hikamnya sampai di mana terakhir?